Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. perkenalkan, nama saya Irfan Arsyah. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Waka Kesiswaan terhadap Proses Belajar Siswa di Era COVID-19 di MTS Negeri Singkep. Langsung saja masuk poin yang pertama. Nah, poin yang pertama yaitu dasar pemikiran dan kondisi madrasah. PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud tridharma perguruan tinggi, perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat sekaligus. Pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersamaan sehingga peran mahasiswa untuk pengembangan bangsa dan sekaligus agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Nah, mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam berproses pembangunan dengan cara keluar dari ruang kuliah, perpustakaan untuk mengimplementasikan teori dan bekerja nyata di lapangan. Nah, di situ juga nanti para mahasiswa mendapatkan pelajaran, pengalaman, pelajaran ya secara nyata, tentunya untuk potensi kepribadian dan kompetensi profesional. Oke, next masuk poin yang kedua. Nah, letak kondisi geografis. Berdasarkan letak geografis, MTS Negeri Lingga ini berada di wilayah Kelurahan Dabo Singkep, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Jalan Telkom Stajam Dabo Singkep. Menurut dari kondisi geografis, madrasah ini terletak di antara pemukiman masyarakat Dabo sehingga mudah dikenal oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luas. Untuk poin yang next, yang ketiga, struktur madrasah. Nah, seperti pada umumnya, setiap lembaga ataupun madrasah ataupun sekolah pasti mempunyai struktur mereka tersendiri. Nah, di MTS Negeri Lingga ini, adapun struktur di MTS Negeri Lingga, yaitu yang pertama itu adalah kepala sekolah yang terhormat Ibu Rita Ningsih SPD. Yang kedua, Waka Kurikulum, yaitu ada Bapak Fatullah SAG MPDI. Nah, yang ketiga yaitu Waka Kesiswaan, itu ada yang terhormat Bapak Samsuri SAG. Yang keempat, Waka Sara Prasarana, yaitu ada Bapak Dr. Andes Haji Adenan. Nah, menurut saya struktur MTS Negeri Lingga ini cukup sampai di sini. Teman-teman ketahui. Next, poin yang selanjutnya yaitu lingkungan madrasah. Nah, dari lingkungan madrasah, MTS Negeri Lingga ini merupakan sebuah lembaga yang setara dengan sekolah menengah pertama pada umumnya ataupun SMP. Nah, madrasah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak dan memiliki siswa sebanyak 267 siswa, 28 guru, dan 11 tenaga kependidikan. Nah, MTS Negeri Lingga ini berada di pemukiman masyarakat sehingga membuat sekolah ini lebih dikenal oleh masyarakat Dabo Singkep. Nah, yang paling istimewa menurut saya sendiri yaitu madrasah ini juga merupakan satu-satunya madrasah yang berstatus negeri di Kabupaten Lingga. Nah, setelah itu selanjutnya itu seperti teman-teman ketahui, di kondisi COVID-19 atau pandemi saat ini banyak sekali halangan atau kendala-kendala yang dialami seluruh sekolah di Indonesia atau lembaga pendidikan di Indonesia sehingga membuat proses belajar mereka terhambat. Nah, tetapi di MTS Negeri Lingga ini tetap menerapkan pertemuan dengan tatap muka dengan waktu yang dibagi. Maksudnya waktu yang dibagi itu 3 kali pertemuan dalam seminggu dengan jarak hari yang berbeda-beda, dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, maksudnya waktu belajar mereka yang dibagi menjadi 3 kali pertemuan, maksudnya seperti ini. Contoh,
saya masuk hari Senin, terus teman saya masuknya hari Selasa. Nah, saya selanjutnya hari Rabu, teman saya hari Kamis. Seperti itu, 3 kali pertemuan dalam seminggu dengan jarak hari yang berbeda, yang pastinya tetap mematuhi dan menggunakan protokol kesehatan. Oke, menurut saya cukup sampai segitu. Lanjut, poin yang kelima. Nah, poin yang kelima itu manajemen kesiswaan. Nah, ini adalah program kerja atau bidang yang nanti akan saya ambil ketika saya PLP di MTS Negeri Lingga. Nah, adapun pengertian manajemen kesiswaan itu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja beserta pembinaan secara kontinu. Pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Nah, tujuan dari manajemen kesiswaan adalah mengatur semua penyelesaian yang berkenaan dengan siswa dan bertanggung jawab dengan memberi arahan, bimbingan, pengendalian agar peserta didik tersebut bisa belajar dengan disiplin dan tata tertib yang baik. Nah, manajemen kesiswaan adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk siswanya dan memberi arahan, bimbingan dalam proses belajar mengajar. Menurut saya cukup sampai segitu. Lanjut poin ke yang keenam. Poin selanjutnya itu adalah stakeholder madrasah. Nah, di Madrasah Sanawiyah Negeri Lingga ini itu ada beberapa pihak kepentingan yang berkepentingan mempunyai wewenang di bidang internalnya. Itu adalah yang pertama itu adalah kepala sekolah, tenaga pengajar seperti guru, staf tata usaha, murid dan masyarakat sekitar. Nah, adapun pihak kepentingan yang bidang eksternal yaitu adalah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Itu adalah stakeholder madrasah di MTS Negeri Lingga. Next, yang selanjutnya, nah ini adalah poin selanjutnya yaitu permasalahan dan identifikasi permasalahan madrasah. Nah, berdasarkan survei atau observasi dan wawancara yang telah saya lakukan kepada WK Kesiswaan, dapat dilihat permasalahan yang ada di Madrasah Negeri Lingga setelah adanya pandemi COVID-19 ini, beberapa guru bisa terhambat dalam pelaksanaan pekerjaannya. Nah, dikarenakan untuk memenuhi aturan oleh pemerintah yang mengharuskan masyarakat Indonesia seluruhnya berada di rumah atau social distancing dan tidak diperbolehkan keluar rumah jika tidak ada berkepentingan yang mendesak. Nah, permasalahan yang lain yang ada di MTS Negeri Lingga ini, para siswa-siswi MTS Negeri Lingga ini masih banyak yang melanggar aturan seperti tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga membuat dalam hal ini para guru mengambil tindakan yang tegas dalam hal ini. Seperti ketika siswa yang telah datang ke sekolah tidak memakai protokol kesehatan, mereka akan memulangkan siswa tersebut ke rumah atau dengan izin mengambil perlengkapan protokol kesehatan siswa tersebut, atau dengan cara menghubungi pihak keluarga siswa tersebut agar pihak keluarga memenuhi protokol kesehatan dengan cara diantar seperti itu, apa masker atau hand sanitizer seperti yang lainnya. Nah, kurangnya tata tertib siswa di MTS Negeri Singkep menjadi salah satu keluhan para guru di MTS Negeri Lingga ini. Contoh seperti ini, siswa-siswi MTS ini tidak mematuhi protokol kesehatan ketika mereka lagi berkumpul gitu. Itu adalah merupakan permasalahan di MTS Negeri Lingga dalam pengajaran tatap muka saat ini. Oke, next. Selanjutnya, nah ada program kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan program kerja yang akan saya ambil ketika saya PLP di MTS ini nanti. Nah, program kerja yang pertama itu adalah membuat video profil madrasah. Yang kedua itu observasi lapangan terkait manajemen kesiswaan yang kemarin sudah sempat saya wawancara kepada manajemen kesiswaan. Nah, yang ketiga itu pembinaan dalam proses belajar mengajar.
Yang keempat, membantu siswa-siswi agar tertib di dalam kelas. Nah, yang kelima, membantu waka kesiswaan dalam bimbingan murojaah. Nah, yang kelima ini mungkin teman-teman belum mengetahui apa itu murojaah. Di MTS Negeri Lingga ini ada kegiatan yang setelah sholat zuhur berjamaah, mereka setoran hafalan. Setoran hafalan itu adalah juz 30, itu disebut murojaah. Nanti insya Allah saya akan membentuk wakil kesiswaan dalam bimbingan murojaah ini. Nah, untuk selanjutnya, next, nah tujuan program. Nah, tujuan program saya ada untuk mengetahui tujuan program saya di PLP nanti adalah untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan siswa dalam belajar, membantu kinerja wakil kesiswaan, mengetahui masalah dan kendala siswa maupun wakil kesiswaan. Oke, menurut saya cukup. Lanjut, next. Nah, target program. Target program ini ada dua, yaitu target kuantitatif dan target kualitatif. Yang pertama itu target kuantitatif. Nah, target saya kuantitatif ini dari seluruh program kerja yang saya selesaikan adalah membantu kesiswaan dalam membina siswa-siswi MTS Negeri Lingga agar bisa belajar tertib dan disiplin. Nah, target yang kedua itu target kualitatif adalah menambahkan wawasan berpikir dan meningkatkan kesadaran madrasah mengenai COVID-19, terbentuknya pola hidup sehat, mematuhi peraturan pemerintah, melakukan social distancing, dan menambahkan pembelajaran bagi madrasah, diri saya sendiri, dan juga masyarakat sekitar. Oke, menurut saya tujuan program, target program tadi cukup sampai segitu. Ya, next. Nah, yaitu ada poin pelaksanaan kegiatan. Itu ada pola koordinasi. Nah, dalam mekanisme pelaksanaan program kerja diharuskan untuk melakukan koordinasi semaksimal mungkin dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan pihak madrasah. Nah, tentunya saya tidak bisa melakukan PLP nanti sendiri karena pastinya ada pihak-pihak yang saya ajak koordinasi untuk mensukseskan PLP saya nanti. Adapun pihak-pihak koordinasi tersebut itu adalah dosen pembimbing saya, DPR saya sendiri, itu ada yang terhormat Bapak Asep Kurniawan MPDI. Nah, yang selanjutnya itu ada Kepala Madrasah yang terhormat Ibu Nisi SPDI. Yang selanjutnya itu ada Wakil Kesiswaan Bapak yang terhormat Bapak SAG, Bapak Samsuri SAG. Yang selanjutnya pelaksana itu saya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada pihak yang ikut serta. Nah, tentunya seperti teman-teman ketahui, pihak yang ikut serta dikarenakan pada tahun ini seluruh dunia terjadi musibah, yakni pandemi COVID-19. Maka pihak yang saya ajak ikut serta dalam PLP integratif dari rumah ini melakukan koordinasi dengan tatap muka dan mematuhi protokol kesehatan serta jaga jarak. Adapun pihak yang ikut serta nanti yaitu seperti yang tadi, yang terhormat itu Pak Kepala Madrasah Negeri Lingga, Ibu Itanisi, adapun Bapak Asam Suri SAG sebagai wakil siswaan dan pelaksana saya sendiri. Ya, menurut saya cukup sampai segitu dulu presentasi saya hari ini. Dan untuk teman-teman mohon doa dan dukungannya agar saya diperlancarkan dalam PLP nanti dan sukses dalam PLP nanti. Untuk teman-teman yang telah membantu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.